Aku doakan sehat-sehat semua ya teman-teman ya. Oke, perkenalkan aku Konoke dari Podomoro University Jakarta. Mungkin teman-teman sebelum kita mulai, di sini aku nggak sendiri teman-teman, ada Kak Kelvin juga. Di sini kita mau sharing santai aja teman-teman mengenai kampus Podomoro. Sebelumnya aku izin teman-teman untuk lihat videonya dulu ya teman-teman. People always say that high school is the most memorable time in their life. And they are right. It is so memorable and beautiful, it made us forget about the next step. The next step, university. People always say that high school is the most memorable time in their life. And they are right. It is so memorable and beautiful, it made us forget about the next step. The next step, university. Luckily, I was able to find a place where I could study and still make good memories. We always like to say that the future is still miles away. Therefore, we tend to forget about it. But after this place, it all changes. Because of this place, I feel more reassured about the future. The grand name of Agung Podomoro makes me feel excited about the internship that I'm about to experience. Because there are so many opportunities that are being opened for me. Podomoro University is not just a place where you can seek knowledge or where you are being prepared to work. It is a place where we find our identity, our passion, new friends, and most importantly, a new beginning for us to make our own stories. Generasi muda perancang gagasan, jadikan pendidikan sebagai pedoman. kami mahasiswa, Mahasiswi berbudi, sang penjaga budaya, wujudkan harmoni. Kita harapan bangsa, cerdas dan setia, berbudaya Indonesia, menggapai cita-cita. Podomoro University, tempat kami menuju. Podomoro University, kami bangga denganmu. Song hari esok meraih cakrawala, ciptakan peluang, jangan menyerah. niatan semangat, pribadi bermanfaat, Membangun negeri, membangun Nusantara. Oke, nah itu gambaran teman-teman kalau misalkan kuliah di Podomoro University teman-teman ya. Sebelumnya mohon maaf banget teman-teman ya, bunyi berisik banget tadi, aku sekarang udah pindah spot ya teman-teman ya. Mungkin aku ulangi lagi teman-teman, sebelumnya perkenalkan aku Konoke dari Podomoro University Jakarta. Di sini aku nggak sendiri, ada Ko Kelvin juga, di mana kita dari Podomoro University Jakarta
kita mungkin teman-teman dari namanya Podomoro, mungkin teman-teman sudah banyak tahu nih dari perusahaan apa nih ya teman-teman ya. Jadi Podomoro University kita didirikan oleh perusahaan properti terbesar di Indonesia teman-teman, yaitu Agung Podomoro Group atau Agung Podomoro Land. Nah, untuk tagline-nya kita adalah Where Future Entrepreneur Begin. Jadi semua jurusan yang ada di Podomoro, kalian nggak hanya belajar menjadi profesional di bidangnya aja, tetapi nih, kalian belajar menjadi profesional dalam berbisnis atau berwirausaha juga. Agar kalau kalian bisa memiliki bisnisnya masing-masing dan juga bisa membuka lapangan kerja baru untuk orang lain ataupun di lingkungan sekitar kalian nih. Nah, mungkin dari teman-teman SMA Santo Paulus Pontianak boleh nggak nih minta reaction-nya, jempol love ataupun tepuk tangannya, walaupun mau siap-siap malam minggu ya teman-teman, tetap semangat melihat program-program yang diberikan oleh setiap kampus nih teman-teman nih. Boleh ya teman-teman ya kasih jempol atau love-nya atau tepuk tangannya teman-teman, masih tetap semangat nih, mungkin cari beasiswa juga ya teman-teman ya. Nah, kebetulan harusnya kalau nggak pandemi kita ke Pontianak langsung ya teman-teman ya, jadi aku bisa sekalian pulang kampung juga ya teman-teman ya. Jadi kalau aku ini ya teman-teman ya, orang Ponti juga teman-teman ya, harusnya bisa kalau main-main aku juga bisa sekarang pulang kampung gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di Podomoro University Jakarta kita sudah banyak meluluskan wisudawannya, yang di mana mereka sudah bekerja di dalam industri, di dalam negeri ataupun di luar negeri juga teman-teman. Dan juga banyak wisudawan kita yang sudah memiliki perusahaannya sendiri ataupun juga bisnisnya masing-masing teman-teman. Oke, mungkin teman-teman sudah banyak mendapatkan informasi-informasi yang sangat bagus dari setiap kampus ataupun program-program yang menarik yang ditawarkan buat teman-teman dari SMA Santo Paulus Pontianak ya teman-teman ya. Dan di sini kita ada 6 alasan nih. Kenapa teman-teman harus pilih Podomoro University? Nah, yang pertama, kita adalah bagian dari Agung Podomoro Group yang merupakan perusahaan properti terbesar di Indonesia. Jadi proyek-proyeknya tersebar di seluruh Indonesia, teman-teman. Pastinya, teman-teman kalau misalkan kuliah, nggak hanya kuliah aja, pasti untuk menambah networking yang sangat luas. Ini kita sebagai teman bisnis kalian, untuk magang, ataupun juga prospek karir kalian pastinya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kita flashback sedikit, mungkin sebelumnya, mungkin teman-teman kalau di bioskop atau di Metro TV, ya teman-teman pernah dengar lagunya Podomoro nih. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Oke, mungkin teman-teman ada yang sering denger kan nih lagunya nih, boleh kasih jempolnya nih, mungkin yang pernah sering denger nih. Oke, Agung Podomoro Group sendiri kita biasa banyak bangun perumahan, kita juga sebagai pelopor apartemen di Indonesia, juga banyak mall-mall megah juga di Indonesia yang dimiliki oleh Agung Podomoro, juga kita memiliki hotel bintang 5 sampai bintang 5+ di seluruh, yang terkoneksi ke seluruh dunia juga teman-teman. Kita juga biasa bangun kota-kota sendiri ya teman-teman, jadi kota satelit sendiri, jadi banyak banget yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita kerjasama dengan kampus internasional, yaitu Babson College nih. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu nih Babson College ini. Nah, Babson College ini merupakan ranking 1 di USA sebagai kampus entrepreneurship, teman-teman. Sampai Harvard University juga kalah loh, teman-teman, sama Babson College ini. Juga di ini lulusannya juga keren-keren, kayak misalkan pendiri dari mobil Ford, Toyota, Honda, Torii Burst, Pepsi, Philips. Kalau di Indonesia tuh ada Bakri Group, Ismaya Group, Indofood Group, itu adalah lulusan-lulusan dari Babson College ini. Juga ini nggak main-main kalau misalkan teman-teman mau kuliah di sini, karena mereka hanya menerima 500 orang aja teman-teman dari seluruh dunia. Mungkin teman-teman kalau pernah nonton drama Korea Startup, nanti kurang lebih belajar kita seperti itu teman-teman. Nanti misalkan ada ketemu investor, kita hanya bisa presentasi 3-5 menit untuk memberikan poin-poin dalam startup bisnis kita. Nah, itu kita pelajari juga teman-teman. Nah, di semester 1 untuk semua jurusan kita udah belajar juga namanya build
your startup business. Biasanya kalau di sekolah atau misalkan di kampus lain belajar namanya teorinya dulu teman-teman. Tetapi kalau di Podomoro, di Babson, enggak teman-teman. Kita action dulu, lakuin dulu. Gagal, salah, gak masalah teman-teman. Karena lah, disitulah proses pembelajarannya. Dosennya marahin nggak kok? Kalau nggak bakal marahin kalian teman-teman. Karena malah seneng banget. Kenapa? Tahu kekurangan dari bisnisnya teman-teman. Nah, kalau misalkan nggak tahu kekurangannya, malah dosennya marah, teman-teman. Kekurangannya apa nih bisnisnya? Karena nggak ada namanya yang bisnis itu instan ya, teman-teman, pasti sukses. Enggak, teman-teman ya. Pasti ngerasain namanya gagal ataupun salah. Kalau misalkan nggak ada gagal atau salah, itu pasti nanti ada berujung fatal di ujungnya untuk bisnis kalian nantinya. Nanti teman-teman dari situ belajar. Dan akan di-coaching lagi, dan membuat startup bisnis yang lebih sempurna lagi. Nanti teman-teman juga bisa masuk ke mall-mallnya Agung Podomoro Group juga. Kayak misalkan, sebelum pandemi itu kita tahun lalu itu di Senayan City teman-teman. Nah itu kan juga milik dari Agung Podomoro Group juga ya teman-teman. Nah ini aku mau kasih lihat contohnya teman-teman. Kita masuk ke mall teman-teman. Jadi kita itu berkelompok ya teman-teman. Jadi kita tahu nih kalau biasanya dalam suatu bisnis kan pasti ada juga nih yang ibaratnya ada yang memiliki kekurangan atau misalkan ada juga yang nggak kerja. Nah itu kita pasti dapetin teman-teman karena semua bisnis itu nggak belajar dengan mulus ya teman-teman. Kita memiliki partner-partner dalam dunia bisnis. Nah kalau misalkan teman-teman di SMA Santo Paulus Pontianak, aku yakin ada guru BK ya teman-teman ya. Nah sama teman-teman di Podomoro kita memiliki namanya guru BK, tapi lebih ke bisnis teman-teman. Jadi jangan curhatin mengenai patah hati atau misalkan apa namanya teman-teman ya, misalkan ditolak sama pacarnya ya teman-teman ya. Tapi di sini kalian lebih curhatin mengenai ide-ide bisnis kalian, cara marketing ataupun juga cara mendapatkan investor teman-teman. Nah mungkin yang bulat-bulat kecil-kecil di bawah itu startup bisnis yang dimiliki oleh mahasiswa kita dari semua jurusan. Karena kita kerjasama dengan kampus internasional yaitu ranking satunya dunia untuk kampus entrepreneurship, menjadikan Podomoro sebagai kampus entrepreneur yang dimana kita banyak mahasiswa kita yang memiliki bisnis masing-masing ataupun perusahaannya juga. Jadi banyak juga yang mereka sudah mendapatkan penghargaan ataupun dana hibah dari pemerintah juga teman-teman. Nanti teman-teman yang kuliah di Podomoro University kita akan bekalkan 2 kompetensi. Yang pertama, kita ada namanya applied skill. Applied skill ini adalah profesional di bidangnya teman-teman. Misalkan ada yang ambil teknik sipil, arsitektur, atau bisnis perhotelan, itu adalah applied skill-nya teman-teman. Yang kedua, kita adalah entrepreneurship skill. Agar teman-teman memiliki jiwa entrepreneur yang dimana teman-teman kita harapkan bisa memiliki bisnisnya masing-masing sesuai dengan passion ataupun dengan jurusan kalian juga. Nah, yang ketiga, kita memiliki namanya Organic Lab, teman-teman. Ini membedakan dengan kampus-kampus lain, teman-teman. Kenapa? Karena Organic Lab ini menurutku keren banget, karena teman-teman bisa langsung turun ke proyek-proyeknya Agung Podomoro Group, teman-teman. Rekanan ataupun pemerintahan. Karena sistem pembelajaran di Podomoro University, kita lebih menekankan untuk praktikal dibandingkan teori, dan juga lebih banyak magang dan juga banyak kunjungan lapangan teman-teman agar kalian saat mahasiswa sudah memiliki banyak experience teman-teman dalam dunia industri ataupun bisnis daripada teman-teman baru lulus cari experience. Kebalik teman-teman. Jadi prospek karir kalian saat masih mahasiswa tuh saat lulus nanti udah bagus banget teman-teman. Nah, juga banyak nanti juga di luar negeri atau misalkan banyak juga ketemu investor dalam ataupun luar negeri juga teman-teman. Juga kalau Agung Podomoro Group sendiri lagi banyak bangun kota-kota baru di seluruh Indonesia teman-teman ya. Jadi ini sebagai privilege mahasiswa kita untuk langsung belajar di proyek-proyeknya teman-teman. Nah, ini banyak mahasiswa kita yang mengikuti lomba di dalam ataupun di luar negeri, ataupun juga mereka yang berprestasi secara nasional ataupun internasional. Nah, tadi aku bilang kita menekankan untuk praktek dan magang, teman-teman, agar kalian memiliki experience yang bagus saat mahasiswa. Jadi, nanti kalau setelah lulus kuliah, kalian memiliki prospek karir yang sangat bagus. Kayak contohnya ya, teman-teman ya, ada Ci Juliana.
sekarang udah jadi manajer di Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta, padahal baru lulus loh teman-teman. Juga ada Kogeri. Kogeri ini memutuskan menjadi seorang entrepreneur. Mungkin teman-teman tahu produk kecantikan kayak misalkan di Sociola atau misalkan Innisfree, Body Shop, mungkin teman-teman yang cewek-cewek tahu nih ya pasti merek-mereknya teman-teman ya. Nah, Kogeri ini yang mensuplai produk kecantikannya ke di dalam negeri ataupun ke luar negeri juga teman-teman. Atau mungkin teman-teman sering nonton MasterChef nih yang suka masak nih. Mungkin kenal namanya Koto Tulishan atau misalkan Cika Lava atau juga Kak Faiz ya teman-teman yang masih fresh banget sebagai top 4 and top 5 MasterChef Indonesia Season 7 kemarin teman-teman ya. Lalu juga nanti banyak prestasi Mas Ika di bidang internasional juga teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik culinary up, teman-teman bisa join di kita untuk jurusan bisnis perhotelan ya, karena kita favorit banget teman-teman di Indonesia. Lalu juga dari jurusan entrepreneurship banyak mahasiswa prestasi di dalam Korea di saat perusahaannya sesuai dengan passion mahasiswa kita teman-teman. Misalkan ada yang di fashion atau food and beverage atau misalkan contohnya ada Paul Albert Gustavo nih. Mungkin teman-teman yang ngopi ke Starbucks atau Coffee Bean, Excelso, Kenangan, jadi teman. Nah, kalau Albert ini yang mensuplai biji kopinya teman-teman ke perusahaan-perusahaan besar tersebut teman-teman. Nah, jadi hebat banget ya selain nggak hanya punya coffee shop, tapi dia juga sebagai supplier besar di Indonesia. Nah, mungkin dari jurusan desain produk, kalau teman-teman tertarik untuk fashion designer, transportation, atau furniture, atau teman-teman yang tertarik dunia teknologi kayak elektro atau robotik, dipelajari juga di desain produk, teman-teman. Nah, waktu itu kita mempelajari namanya, waktu itu mewakili Indonesia, untuk Talent Investor Day, ada student exchange ke Jerman, juga ada jurusan urban planning, teman-teman, ini rancang kota ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau pernah main Minecraft, atau misalkan Township, atau misalkan SimCity, teman-teman, kurang lebih kita belajarnya seperti itu, teman-teman. Ini kita juga ada exchange ke Korea Selatan. Nah, juga dari arsitektur, kita juga mewakili Indonesia untuk delegasi arsitek se-ASEAN, teman-teman. Kebetulan yang mewakili ini sudah bekerja di desain interior ternama di Singapura juga. Nantinya, teman-teman kuliah di Podomoro University, proyek-proyek mahasiswa kita akan digunakan di proyek-proyeknya Agung Podomoro Group juga, teman-teman. Jadi kalau di Podomoro tuh benar-benar nggak hanya belajar aja, teman-teman, ada real client, ada real project atau real investornya, teman-teman. Gitu. Dan di sini banyak banget mahasiswa kita yang berprestasi juga, sudah bekerja di luar negeri. Juga nantinya, ini privilege banget teman-teman, kalau kuliah di Podomoro University, teman-teman akan diprioritaskan nih, untuk bisa bekerja di Agung Podomoro Group atau Agung Podomoro Land juga, teman-teman ya. Karena kan proyek kita tersebar di seluruh Indonesia, teman-teman. Nah, itu unggulannya kalau misalkan kampus yang memiliki industrinya sendiri, teman-teman. Karena nggak hanya dari perusahaannya aja, tapi kan pasti rekanan-rekanannya tuh banyak banget di dalam ataupun luar negeri, teman-teman. Itu yang adalah namanya networking yang sangat penting, teman-teman ya. Dan ini lingkungan kampus kita yang modern dan strategis, teman-teman, di kawasan Jakarta Barat. Mungkin teman-teman yang sering ke CP, oke teman ya, ini kawasan Podomoro City. Halo Kak Nove, suara Kak Nove tidak terdengar ini Kak, Teman-teman putus-putus. di sini Oke, Oke, tunggu sebentar ya terputus ya. teman-teman semua. Oke, sorry Oke, sudah kembali teman-teman ya. lagi. Oke. Nah, ini mungkin Mungkin Ko Nove boleh on off cam-nya dulu kok. Pokoknya lengkap dari start aja tidak 4 kali ya teman-teman ya. Gitu. Oke, aku udah on cam sih. Udah jelas? Halo? Davin? Udah kok, udah boleh. Oke. Oke, gitu teman-teman. Nah, mungkin ini adalah gambaran kalau misalkan teman-teman akan kuliah hybrid di Podomoro. Tapi kita harapkan ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang tahun depan akan kuliah, itu udah bisa offline ya teman-teman ya. Karena emang kalau kita kan di sini lebih banyak praktikal ya teman-teman, walaupun kemarin pandemi juga teman-teman dari mahasiswa kita tetap ada yang praktik juga, teman-teman.
welcome back to Campus Life. Akhirnya ya guys, kita bisa ketemu sama-sama lagi di kampus walaupun harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum masuk ke area kampus, pastikan kalian dalam keadaan sehat dan sudah menerima vaksin COVID minimal dosis pertama. First, selama kalian berada di area kampus, kalian dilarang untuk berkumpul dan berkerumunan ya. Apabila ada hal urgent yang harus dilakukan lebih dulu di kampus, sesuai jadwal kelas, kalian hanya diberikan waktu paling lama 30 menit untuk berada di area kampus. Jadi, usahakan agar setelah selesai kelas, kalian segera kembali ke rumah masing-masing. Nah, semua sudah sampai di rumah, jangan lupa untuk segera membersihkan diri dan juga ganti pakaian ya, Podivers. Podomoro University mengutamakan kesehatan serta keamanan untuk seluruh mahasiswa dan sivitas akademikanya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan SOP dan kebijakan pemerintah yang berlaku untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan Podomoro University. Stay safe and healthy, Podivers. Oke, itu gambarannya kalau misalkan hybrid ya teman-teman ya. Gitu. Tapi kita harapkan teman-teman sudah bisa offline semua teman-teman. Jadi karena biar bisa praktek semua secara langsung teman-teman ya. Oke, ini adalah fasilitas yang menunjang potensi mahasiswa kita. Pasti ada ruang kelas ya teman-teman ya. Juga ada teater kelas teman-teman. Kalau misalkan teater kelas ini biasanya dipakai untuk biasa belajar presentasi teman-teman di kantor. Nah, kenapa? Karena kita kalau misalkan di investor, itu hanya memberikan 3-5 menit, teman-teman. Karena mereka kan pasti sibuk banget, teman-teman ya. Jadinya bagaimana kita bisa 3-5 menit itu menyampaikan poin-poin dari startup bisnis yang kita ajukan, teman-teman. Lalu juga mungkin bisa untuk yang belajar interview, juga ada namanya auditorium, teman-teman ya, langsung didesain sama CGV. Jadi karena kan di atas kita juga ada bioskop CGV juga ya, teman-teman ya. Jadi ini sangat bagus banget buat teman-teman belajar di sini, atau misalkan untuk kegiatan mahasiswa kita. Lalu juga ada co-working space, ruang kantor bisnis mahasiswa kita, teman-teman, cozy banget buat teman-teman cari ide-ide bisnis, atau mau bawa investornya ke sini, boleh banget, teman-teman. Jadi nggak perlu namanya sewa-sewa kantor lagi, teman-teman ya. Pokoknya kayak di drama Korea startup banget, teman-teman ya. Lalu juga ada perpustakaan yang sangat canggih, ada ruang persidangan hukum, ada juga kantin, teman-teman ya, ada Indomaretnya juga.
Lalu juga ada lab bisnis perhotelan, kita ada kitchen yang langsung didesain sama Master Chef Indonesia, ada restoran, front office, hotel room bintang 5 sendiri, dan juga kita ada bar juga ya teman-teman ya, ada coffee machine juga sama kayak di Starbucks, mungkin harganya bisa satu mobil lah ya teman-teman ya. Lab teknik, lab fisika, lab kimia, lab design, lab produk design, pokoknya lengkap banget teman-teman untuk menunjang potensi mahasiswa kita. Di sini adalah 2 program beasiswa yang kita tawarkan buat teman-teman dari SMA Santo Paulus Pontianak. Yang pertama, kita ada namanya beasiswa tanpa tes. Jadi teman-teman nggak perlu tes, hanya menggunakan jalur raport aja atau surat ranking di kelas 11 teman-teman. Pasti auto mendapatkan potongan di semester 1 sampai dengan uang pangkal 100% dan plus BPP di semester 1-nya. Contoh yang kedua, kita ada namanya beasiswa unggulan 8 semester yang dimana teman-teman harus berjuang untuk ikutin tes untuk mendapatkan peluang mendapatkan beasiswa 8 semester. Nah, aku contohin untuk beasiswa jalur cepat tanpa tes. Untuk 3 jurusan ini, untuk arsitektur, bisnis perhotelan, kewirausahaan, teman-teman di sini berkesempatan untuk mendapatkan uang pangkal sampai dengan 100% kalau teman-teman menggunakan jalur raport ataupun surat ranking, teman-teman. Misalkan, teman-teman tertarik jurusan bisnis perhotelan, awal mulai harus dibayar adalah 63 jutaan. SPP itu adalah uang pangkal, BPP dan SKS itu dibayar per semester. Jadi SPP itu hanya sekali di awal aja, teman-teman. Jadi yang di awal itu harus bayar 63 jutaan. Tetapi kalian mempunyai raport rata-rata 80, teman-teman. Nah, teman-teman otomatis mendapatkan yang 70%. Jadinya dari 63 jutaan cukup teman-teman bayar sekitar 35 jutaan aja teman-teman ya, di mana semuanya bisa dicicil kok teman-teman ya. Lalu kewirausahaan mungkin bertanya-tanya kok mahal ya kok ya untuk kewirausahaan. Iya teman-teman, karena kita 70% mata kuliahnya internasional dari website college teman-teman. Yang tadi ya teman-teman ya. Nah, jadi sangat lumayan kalau misalkan teman-teman punya ranking nih 1 sampai 10 bisa kesempatan untuk dapetin 100%. Jadi yang dari 116 jutaan hanya bayar sekitar 27 jutaan aja teman-teman. Itu bisa dicicil 4 sampai 6 kali. Tapi kalau misalkan teman-teman ambil 5 jurusan ini, kayak misalkan akuntansi, hukum bisnis, desain produk, percabulan kota, atau misalkan manajemen teknik sipil, itu teman-teman mendapatkan beasiswa yang sangat lebih besar lagi. Misalkan teman-teman punya nilai raport di kelas 11, rata-rata 70-an aja, teman-teman bisa mendapatkan beasiswa 100% plus 20%, 100% uang pangkal, plus 20% potongan BPP di semester 1. Jadinya kalau misalkan teman-teman tertarik ambil jurusan akuntansi bisnis di Podomoro, yang darinya 56 jutaan, cukup bayar sekitar 15 jutaan aja teman-teman, di mana bisa dicicil 4 sampai 6 kali juga. Lalu juga kalau misalkan teman-teman yang punya ranking 1 sampai 10, itu lebih besar lagi teman-teman beasiswanya. Bisa dapetin 100% plus 60% lagi. Jadi bisa bayar sekitar 10 jutaan aja teman-teman di Podomoro loh teman-teman ya, yang harusnya kalau misalkan teman-teman normal itu 56 jutaan, cukup bayar 10 jutaan aja. Tetapi yang tadi aku jelaskan ini hanya beasiswa di semester 1 ya. Lalu kalau misalkan beasiswa 8 semester gimana kok? Kalau untuk beasiswa 8 semester pastinya potongannya sampai lulus ya teman-teman ya. Tapi yang saat ini tersedia kita tertinggal hanya ada akuntansi, arsitektur, desain produk, percabulan kota, dan teknik sipil teman-teman ya. Jadi untuk yang jurusan entrepreneurship dan bisnis perhotelan itu udah full ya teman-teman, karena kita sudah buka di gelombang 1 itu adalah di bulan Juli teman-teman. Jadi karena udah full kita tutup teman-teman, tinggal prodi ini aja, ada akuntansi, arsitektur, desain produk, hukum bisnis, percabulan kota, teknik sipil. Teman-teman akan dites hari Sabtu depan teman-teman ya. Teman-teman tinggal scan aja barcode-nya yang ada di layar, atau misalkan bisa langsung klik link yang ada di chat box teman-teman. Itu langsung klik link aja, nanti teman-teman dipersiapkan untuk tes hari Sabtu depan. Nah, mungkin atau misalkan teman-teman atau bapak ibu gurunya memiliki anak yang saat ini tahun depan ingin kuliah, itu kita ada namanya beasiswa bakti guru. Yang di mana untuk anak kepala sekolah yayasan, guru ataupun staf di SMP, SMA, itu teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa 8 semester juga. Jadi privilege untuk anak-anak guru nih ya. Lalu juga kalau misalkan teman-teman skema beasiswa unggulannya, teman-teman tinggal klik link atau scan barcode untuk tes beasiswanya, teman-teman akan siap untuk tes hari Sabtu depan, teman-teman. Yang di mana kita hanya 50 soal aja. Logika, matematika, sama bahasa Inggris, teman-teman. Aku yakin teman-teman dari SMA Santo Paulus Pontianak pasti berkesempatan besar untuk mendapatkan beasiswa ini. Lalu, nanti untuk selanjutnya ada tes seleksi interview, khusus untuk jurusan arsitektur aja, teman-teman. Tapi kalau untuk jurusan lain, hanya dari tes seleksi online aja. Kalau misalkan teman-teman keterima di tes beasiswa dan interviewnya,
teman-teman langsung bisa apply untuk beasiswanya. Tapi kalau misalkan teman-teman menolak, it's okay teman-teman ya, karena itu kan keputusan masing-masing. Tapi kalau misalkan keterima, teman-teman puji Tuhan ambil, itu teman-teman langsung tinggal melakukan pembayaran di mana bisa dicicilan pertama teman-teman. Itu semuanya bisa dicicil 4-6 kali. Oke, ini adalah contoh potongan uang pangkal 8 semesternya teman-teman. Kita ada 4 level, ada grade yang paling kecil itu adalah 25%, excellent 50%, brilliant 75% bagi teman-teman yang nggak memiliki prestasi di sekolah teman-teman. Jadi teman-teman yang tidak memiliki prestasi, tenang aja, teman-teman tinggal ikut tesnya karena kita lihat dari tesnya teman-teman ya. Lalu kalau misalkan teman-teman yang punya prestasi di akademik atau non-akademik, misalkan juara olimpiade matematika atau sains, atau misalkan kemarin ada yang ikut PON, teman-teman juara taekwondo ya, teman-teman secara nasional ataupun internasional, teman-teman bisa apply yang namanya jenis beasiswa yang amazing 100%. Jadi teman-teman, walaupun 100% tetap bayar ya teman-teman ya, tapi hanya 1 juta aja teman-teman per semesternya. Jadi sampai lulus ya hanya 8 juta aja teman-teman. Karena kalau untuk uangnya itu untuk nanti digunakan untuk biaya prakteknya aja teman-teman, biaya praktek dan kunjungan lapangan. Gitu. Tapi kalau teman-teman puji Tuhan dapat yang brilian aja, itu teman-teman per semester hanya 4 jutaan aja teman-teman. Kalau misalkan excellent itu perkiraan 8-9 jutaan. Kalau grade itu tinggal dipotong dari harga normal itu 18-27 jutaan, tinggal dipotong 25%-nya. Gitu teman-teman. Jadi lumayan banget nih teman-teman membantu teman-teman juga ataupun orang tuanya nih yang mungkin bisnisnya lagi turun dalam kondisi pandemi, ini sangat membantu juga. Nah, ini benefitnya. Ini adalah 8 program studi yang dimiliki oleh Podomoro University. Aku akan memberitahu untuk kelas yang IPA, pastinya boleh ya teman-teman ambil semua jurusan yang ada di Podomoro. Tetapi kalau untuk IPS, nggak boleh ngambil yang di kanan bawah, teman-teman. Mungkin ada tulisannya manajemen dan rekayasa konstruksi. Itu bukan manajemen ekonomi ya, teman-teman ya. Tetapi ini adalah manajemen teknik sipil. Jadi, fisikanya harus kuat, teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah S2-nya dari teknik sipil, teman-teman. Kita jadiin S1. Kenapa? Karena lebih banyak dicari adalah manajemen rekayasa konstruksi saat ini, bukan teknik sipil aja, teman-teman. Gitu. Tapi kalau teman-teman misalkan mau jadi arsitektur, teman-teman IPS, atau misalkan menjadi seorang perencanaan wilayah kota, itu bisa banget, teman-teman. Karena kita lebih belajar namanya inovasi desain, matematikanya sedikit, dan namanya kita belajar namanya Feng Shui juga, teman-teman ya. Karena kalau di dunia properti itu, Feng Shui itu sangat penting banget untuk nilai harga jual juga, teman-teman ya. Mungkin orang tua kita masih banyak yang percaya dengan Feng Shui juga, aku yakin, teman-teman ya. Oke, misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita langsung open Q&A aja bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui chat box atau raise your hand ya teman-teman ya. Tetapi di sini aku kebetulan kan di sini kita juga baru lulus teman-teman ya, dan di sini aku bawakan juga alumni dari bisnis perhotelan Podomoro, itu ada Ko Kelvin ya teman-teman. Mungkin dia mau sharing sedikit di mana jurusan bisnis perhotelan tuh belajarnya apa aja sih. Kalau Ko Kelvin ini jago banget nih teman-teman nih, ngeracik kopi, ngeracik minuman ya teman-teman ya, jago bikin kue, kebetulan juga magangnya di luar negeri teman-teman. Pokoknya oke banget teman-teman. Nah, langsung aja nih Ko Kelvin. Halo Ko Kelvin. Halo Ko Nove, selamat siang teman-teman semua. Oke, aku nggak mau berlama-lama lagi, aku langsung aja get to the business ya teman-teman semua. Nah, tadi sesuai dengan introduction yang tadi disebut sama Ko Nove, aku adalah salah satu alumni dari jurusan bisnis perhotelan. Dan di sini pengen sharing ke teman-teman semua nih tentang beberapa keunggulan yang dimiliki sama jurusan bisnis perhotelannya Podomoro yang mungkin tidak ada di kampus lain, ya. Nah, pertama-tama kita sudah bekerja sama dengan Accor Hotels. Jadi Agung Podomoro Group itu sudah bekerja sama dengan Accor Hotels, yang di mana Accor ini adalah chain group internasional di bidang hospitality yang paling besar di dunia, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu hotel-hotel dengan nama Sofitel, Novotel, Mercure, Grand Mercure, Ibis, Aston, dan mungkin Pullman, itu adalah beberapa hotel yang berada di bawah payungnya Accor. Ya, jadi Accor ini juga tersebar di seluruh dunia, jadi peluang karirnya nantinya teman-teman juga pastinya akan sangat-sangat besar untuk bisa bekerja di luar negeri. Gitu ya. Lalu pembelajaran itu lebih banyak ke praktikal. Praktikalnya itu 70% dan juga teorinya itu 30% selama 3 tahun. Nah, juga nanti teman-teman akan ada program magang selama 2 kali. Jadi total magang itu selama 1 tahun di semester 3 dan juga di semester 8. Lalu kita juga memiliki lab organik, dan juga dosen-dosen kita adalah mantan praktisi semua. Jadi ada yang mantan bartender, ada yang mantan chef, ada yang mantan barista juga, ada yang mantan manajer juga teman-teman. Jadi pembelajarannya itu nantinya itu lebih ke sharing pengalaman kerjanya dosen-dosen kita gitu ketika masih berada di industri dulunya. Lalu juga nanti teman-teman akan mendapatkan pelajaran bahasa asing yang lain selain bahasa Inggris gitu ya.
nanti teman-teman akan belajar bahasa Perancis yang kurikulumnya langsung kita ambil dari Institut Fransi Indonesia. Nah, nanti setelah lulus, teman-teman mendapatkan gelar Sarjana Terapan Pariwisata atau disingkat STERPA. Nah, untuk peluang karirnya nih teman-teman, kita pengen membuat teman-teman semua menjadi seorang profesional hotelier di bidangnya masing-masing. Jadi maksudnya di bidang masing-masing itu adalah teman-teman kalau ada yang tertarik dengan dunia kulineri atau mungkin mau menjadi seorang bartender atau mau jadi seorang barista atau mungkin mau coba di front office atau mungkin di revenue, itu juga bisa gitu ya. Itu pasti bisa. Nantinya teman-teman akan diberikan pembekalan yang banyak supaya teman-teman bisa menjadi seorang profesional. Atau mungkin teman-teman tertariknya hanya di dunia back office aja, di divisi back office seperti di sales and marketing, mungkin atau di human resource, finance, atau mungkin mau bikin IO sendiri, itu juga bisa. Nanti kita juga akan memberikan pembekalan yang banyak supaya teman-teman bisa menjadi seorang profesional juga di bidang itu. Lalu, ini ada satu video singkat teman-teman di mana waktu itu kita pernah mengundang winner MasterChef Australia season kedua untuk datang workshop di Podomoro University. Jadi video ini diambil sebelum adanya pandemi COVID-19. Silakan menyaksikan teman-teman semua. The students here are fantastic. They're very, very excited, very enthusiastic, and I think they really they want to learn, but not just about cooking. They want to learn about a lot of different things, and then they strike me as being very driven. You know, they're not just here to learn a few things and get a certificate. They're here to actually learn, which is fantastic for a university. Nah, itu adalah kegiatan kita, teman-teman, salah satu kegiatan workshopnya kita. Lalu juga kita sudah bekerja sama juga dengan salah satu sekolah culinary arts yang paling besar juga, gitu ya, yang ada di Perancis, namanya Institut Paul Bocuse. Jadi nantinya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin mendalami ilmu tentang culinary arts, teman-teman bisa mengikuti program summer course yang diadakan sama Institut Paul Bocuse ini. Jadi selama 4 bulan, teman-teman akan belajar di sekolahnya Institut Paul Bocuse, dan juga sembari magang di salah satu restoran yang dimiliki sama Institut Paul Bocuse ini. Nantinya juga teman-teman akan mendapatkan accommodation seperti pocket money dan juga mendapatkan dormitory juga gitu ya teman-teman. Nah, oke, boleh di next Konove. Nah, untuk program magangnya teman-teman, kita ada networking di beberapa negara. Jadi teman-teman bisa memilih negara-negara yang sudah kita siapkan gitu ya. Ada di Amerika, ada di Prancis, ada di UAE, atau ada di Oman juga. Terus juga ada di Thailand, Hong Kong, Jepang, dan juga di Australia. Nah, persyaratannya itu simpel, teman-teman. Teman-teman cukup minta izin aja sama orang tua, teman-teman diizinkan atau tidaknya, itu nanti lain urusan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman diizinkan, teman-teman cukup bilang aja mau magang di negara mana gitu sama dosen kita. Nanti hotelnya akan dicarikan sampai ketemu. Jadi teman-teman tidak perlu harus mencari hotel-hotel lain. Nanti setelah, kalau misalkan orang tua juga udah setuju, teman-teman mau di negara mana, nantinya teman-teman akan diminta untuk membuat visa dan juga membuat paspor dan membeli tiketnya sendiri gitu ya. Atau mungkin teman-teman tidak diizinkan untuk magang di luar negeri, teman-teman bisa magang di Indonesia aja. Ada di Jakarta, Bali, dan juga ada di Bintang. Itu yang paling sering kita mengirimkan mahasiswa kita untuk pergi magang ya teman-teman pastinya. Terutama di Bali dan juga di Bintan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin di Pontianak aja, dekat rumah gitu ya, itu juga bisa. Nanti kamu cukup bilang aja sama dosen kita, Mister, saya pengen di Pontianak aja, biar dekat sama rumah. Nah, nanti hotelnya itu akan dicarikan di daerah yang ada di Pontianak juga pastinya. Lalu juga ada kegiatan Cream of Europe, teman-teman. Jadi di mana Cream of Europe ini adalah salah satu workshopku juga, workshop di Podomoro juga, yang kita berhasil mengundang salah satu chef dari Perancis, namanya Chef Gerald, yang pakai baju hitam ini. Dan kebetulan Chef Gerald itu waktu itu bekerja di Ritz-Carlton Pacific Place yang ada di Jakarta. Nah,
setelah kegiatan ini, 5 dari mahasiswa kita itu diajak sama beliau untuk magang selama 3 hari di Ritz-Carlton Pacific Place. Jadi di sini Chef Gerard ini mendemonstrasikan beberapa dessert khas dari Prancis menggunakan bahan-bahan dan asli dari Prancis juga pastinya. Lalu juga ada kegiatan Parents Gala Dinner yang menggunakan baju merah ini. Ini jadi kegiatannya adalah teman-teman harus mengundang orang tua untuk makan di Podomoro University dan teman-teman menjadi server dari orang tuanya teman-teman semua. Lalu juga ada kegiatan Expo yang mempopulerkan memamerkan kebudayaan-kebudayaan asli dari Indonesia. Gitu ya. Lalu juga ada kegiatan monitoring teman-teman. Jadi nantinya di monitoring ini tim dosen kita akan nyamperin teman-teman semua di hotel-hotel yang teman-teman magang, mau di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi nanti pastinya akan disamperin untuk melihat progresnya teman-teman semua itu dari awal pertama kali nyampe sampai ke pertengahan program magang kontrak magang itu tuh seperti apa sih progresnya gitu. Nah nanti setelah itu itulah yang menjadi nilai teman-teman semua untuk mata kuliah magang di semester 3 dan juga di semester 8. Nah ini untuk ada kurikulumnya juga nih teman-teman. Jadi di semester 6 dan di semester 7 teman-teman bisa memilih penjurusan minor atau peminatan, ada hotel management dan juga ada culinary arts. Nanti teman-teman, tapi teman-teman untuk di awalnya, di semester 1 sama semester 2, teman-teman harus belajar dulu nih semuanya, mulai dari front office, room division, pastry, service, dan juga kitchen teman-teman. Nanti di semester 3, teman-teman akan diminta untuk magang pertama kali, di-push untuk magang pertama kali. Nanti di semester 4, belajar lagi ilmu yang lebih advance lagi, mulai dari critical thinking sampai ke organizational management teman-teman. Nanti di semester 5, teman-teman lebih banyak belajar mata kuliah umum. Nah, di semester 6-nya dan 7, teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya. Pembelajaran itu menyesuaikan dengan jurusan yang teman-teman pilih nantinya. Mau di hotel management atau di culinary arts-nya. Nanti di semester 8 akan diminta untuk magang kedua kalinya atau bisa dibilang managerial training. Sembari juga menyusun final project teman-teman. Tapi kabar terbarunya adalah final project ini sekarang teman-teman bukannya di semester 8, tapi di semester 7, supaya teman-teman nanti magangnya itu tidak ada beban dan bisa jadi teman-teman diperpanjang kontraknya sama industri yang teman-teman pilih nanti di tempat magangnya teman-teman semua nantinya gitu. Oke, nah ini juga ada salah satu hotel bintang 5+ atau mungkin setara dengan hotel bintang 6, namanya The Medan Hotel Dubai. Ini adalah salah satu hotel terbesar yang ada di Dubai juga, karena di belakangnya juga ada lapangan pacuan kuda. Nah, ini adalah tempat Kokavin magang waktu di semester 3 dulu. Kokavin waktu itu ngambil di divisi kitchen, jadi bagian yang masak-masaknya dan mendapatkan kesempatan untuk masak makanan Indonesia. Ternyata makanan Indonesia itu kita harus bangga juga nih teman-teman, karena banyak banget yang suka dengan masakan Indonesia. Dan kebetulan waktu itu ketika Kokavin magang di sini, salah satu chef kita tuh mengusulkan bagaimana kalau kita membuat menu yang baru, menu Indonesia yang baru, mempopulerkan menu Indonesia yang baru gitu. Dan akhirnya Kokavin mengusulkan untuk bikin daging semur dan ternyata di-approve sama eksekutif chefnya, dan akhirnya kita bikin daging semur itu bertiga sama 2 orang chef dari Indonesia juga, dan akhirnya ternyata responnya itu sangat positif sama tamu-tamunya, dan sampai sekarang daging semur itu masih ada di buku menu untuk Medan Hotel Dubai ini, dan sampai mungkin masih sering dimasak gitu ya setiap hari Selasa malam, karena hari Selasa malam itu lagi ada temanya Asian Cuisine teman-teman. Lalu juga ada Sofitel La Défense di Paris. Ini bukannya tempat Kokavin magang dulu ya di semester 8, tapi ini adalah salah satu hotel bintang 5 juga yang terkenal di Paris gitu, yang ada di pusat kota, dan sering rame dan juga makanannya enak-enak juga nih teman-teman. Nah, untuk di semester 8-nya Kokavin itu magang di Jakarta, di Pullman Jakarta Central Park sebagai sales and marketing. Tapi karena waktu itu pandemi baru muncul, Kokavin hanya magang itu selama 3 bulan teman-teman, bukannya 6 bulan. Jadi tidak bisa menuntaskan magangnya karena udah keburu di-cut gitu. Lalu untuk beberapa pengalamannya, salah satu pengalaman yang mungkin Kokavin bisa sharing ketika berkuliah di Podomoro itu adalah tile teman-teman. Jadi ternyata tile itu sangat-sangat berguna gitu ya. Belajar tentang menjadi seorang wirausaha itu sangat berguna. Bukti nyatanya beberapa teman-teman Kokavin itu sebelum lulus itu sudah memiliki bisnisnya sendiri. Ada yang sudah buka kafe, ada yang buka restoran, ada juga yang bikin online shop juga gitu ya, yang jual beli makanan di Instagram juga. Dan kebetulan Kokavin juga menjadi salah satu entrepreneur juga, karena Kokavin punya online shop yang bergerak di bidang pastry dan juga kue-kuean teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang pengen nyari roti dan kue juga teman-teman bisa nyari Kokavin gitu ya.
Nah, mungkin karena waktunya juga udah mulai menipis nih, Konove, mungkin aku langsung balikin aja ke Konove. Thank you semuanya. Kalau mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui chat box ya, teman-teman semua. Atau mungkin mau di-resend, atau mungkin mau private message, kalau malu-malu boleh ke Ko Calvin atau juga ke Konove. Thank you, Pak Kelvin. Oke, teman-teman, silakan ada yang mau ditanyakan. Yuk, mumpung masih ada waktu di Q&A, teman-teman bebas mau tanyakan beasiswa atau misalkan program studinya. Silakan teman-teman, boleh private message or raise your hand. Oke, teman-teman, sambil ini aku ingatkan ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman di chat box itu ada link absensi, mohon banget diisi ya teman-teman ya, untuk preferensi kita pada hari ini teman-teman. Oke, ada pertanyaan nih dari, oke, sudah ada pertanyaan. Oke, ada pertukaran pelajar dengan Babson University. Oke, untuk Babson College, untuk pertukaran pelajarnya itu untuk khusus di jurusan kewirausahaan teman-teman. Nah, karena 70% matkulnya internasional itu di kewirausahaan. Kalau untuk jurusan lain itu 50%-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman berprestasi di kewirausahaan kita, memiliki nilai TOEFL yang sangat tinggi dan IPK yang sangat tinggi, teman-teman berkesempatan bisa student transfer ke Babson College. Tetapi teman-teman juga harus mengikuti harga di Babson College ya teman-teman ya. Karena kalau di Babson College itu, kalau nggak salah terakhir itu aku dengar, itu res harganya itu ada di 500 sampai 1 miliar per semesternya teman-teman. Gitu. Kalau di Podomoro ya kita puluhan juta teman-teman ya. Tapi kalau di Babson teman-teman harus mengeluarkan kurang lebih segitu teman-teman ya. Gitu. Karena kalau di sana emang udah top ibaratnya top globalnya teman-teman ya. Oke. Ada lagi bertanya, Ingwi. Terletak di kota besar, pasti banyak kendaraan-kendaraan yang dinamakan menyebabkan polusi pada segi lingkungan kurang sehat dan pasti juga akan sering macet. Oke, kalau untuk pastinya kalau di Jakarta pasti nggak lepas dari namanya kemacetan ya teman-teman ya. Tetapi di sini semuanya gampang diakses ya teman-teman. Misalkan untuk kereta atau misalkan juga namanya Transjakarta itu semuanya sudah ada, tinggal di stasiunnya ada di depannya di Agung Podomoro Grupnya teman-teman. Gitu, ada di depan kampusnya. Jadi teman-teman nggak perlu bawa mobil atau motor teman-teman ya, tapi bisa naik kendaraan umum. Tergantung dari teman-teman sih, kalau mau naik mobil it's okay atau naik motor it's okay. Jadi kita ada parkiran khusus untuk mahasiswa kita juga pastinya. Oke. Ini kebetulan ada yang private message ke aku, Konove. Oke. Dia nanya kalau misalkan dari arsitektur itu harus jago gambar atau enggak? Oke, ini good question banget. Pasti banyak yang dipertanyakan ya. Oke, aku akan jelaskan untuk arsitektur sekalian ya teman-teman ya. Jadi arsitektur di Podomoro University membedakan langsung adalah kita langsung didukung penuh dari perusahaan kita sendiri, yaitu Agung Podomoro Land. Jadi nanti proyek-proyek mahasiswa kita atau maupun magang ataupun kerja, teman-teman bisa di perusahaan kita, atau misalkan mau di perusahaan lain juga boleh teman-teman. Yang penting kita nggak ada keterikatan. Nah, di sini teman-teman lebih banyak praktek. Jadi udah 70% praktek, nanti juga banyak kunjungan lapangan, proyek-proyek, agar tahu teman-teman, seorang arsitek kerjanya di lapangan seperti apa sih, dibandingkan hanya teori-teori aja, kan teman-teman nggak tahu nih, nanti arsitek kerjanya di lapangan seperti apa. Nanti teman-teman untuk yang IPS, itu boleh banget ambil jurusan ini, karena lebih ke inovasi desain. Lalu kalau misalkan ditanya, Kak, kalau misalkan jurusan arsitek harus bisa gambar nggak sih? Nggak juga teman-teman, karena kita akan diajari dari awal mula semua teman-teman, cara gambar yang baik dan benar, atau misalkan untuk bisa di atas gedung gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan lihat gedung-gedungan keren gitu ya teman-teman, intinya itu dulu. Nanti teman-teman kalau misalkan punya keinginan kuat yang itu, pasti teman-teman bisa untuk belajar untuk menggambar di sini. Tetapi kalau misalkan teman-teman
belajar di Podomoro, teman-teman belajar namanya Feng Shui juga, teman-teman. Jadi Feng Shui ini diibaratkan sebagai nilai jual dalam dunia properti. Karena kalau misalkan nggak ada Feng Shui-nya, itu properti kita nggak bakal laku, teman-teman. Gitu. Nanti teman-teman belajar namanya belajar membangun 30 lantai ke atas, karena kan Podomoro banyak banget bikin tower juga ya, teman-teman ya. Belajar desain interior sama landscape design juga, teman-teman. Nanti teman-teman pastinya kalau misalkan dari jurusan arsitek tuh pasti bekerja sama dengan teknik sipil dan perencanaan kota. Pasti nggak lepas dari mereka semua itu, teman-teman. Pasti jadi satu tim lah ibaratnya. Karena itu teman-teman akan mempelajari dasar dari teknik sipil ataupun dari urban planning. Gitu. Berarti teman-teman biasanya kalau di kampus lain baru semester akhir bikin maket. Tetapi kalau di Podomoro enggak, teman-teman, karena kita di ekspor ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman udah belajar dari semester 1. Misalkan dari chopstick ini, teman-teman kira-kira bisa bangun apa nih kira-kira? Kita mainkan imajinasi, teman-teman. Gitu. Nah, ini keseruannya saat project ya, teman-teman ya. Juga ini desain dari mahasiswa kita untuk mempersiapkan teman-teman bisa menjadi konsultan arsitek juga, teman-teman. Juga ini guest lecture, juga kalau field trip atau kunjungan lapangan kita nggak di Indonesia aja, tetapi keluar negeri, teman-teman. Tapi kalau keluar negeri nggak wajib ya, teman-teman, karena biaya sendiri lagi nantinya untuk tiket pesawatnya. Tapi kalau di kunjungan lapangan di Indonesia tuh wajib banget, teman-teman, karena biaya kuliah kita sudah termasuk dari praktek ataupun kunjungan lapangan. Ini proyek-proyek mahasiswa kita, nanti teman-teman akan diprioritaskan di Agung Podomoro Group. Nah, ini yang paling keren namanya Arsitektur Expo. Jadi kita, desain mahasiswa kita akan dipamerkan di Arsitektur Expo di Podomoro University, yang dimana kita akan panggilkan nih, konsultan arsitek dari Sumarekon, atau misalkan Podomoro Land, atau misalkan Intiland, ataupun dari konsultan arsitek lainnya melihat proyek mahasiswa kita. Kalau misalkan teman-teman ada konsultan yang tertarik, bisa langsung dibeli, teman-teman. Tetapi pasti harus presentasi dulu, teman-teman. Jadi kalau di Podomoro benar-benar ada real client, ada real project atau real investornya, teman-teman. Jadi kita nggak hanya sekedar belajar. Pasti kan teman-teman ingin juga cari namanya cuannya, teman-teman ya. Gitu. Nah, Halo Kak Nove. Ya. Waktu presentasinya tinggal 2 menit lagi Kak Nove. Oke, terima kasih, Sir. Oke, mungkin kita percepat aja nih, pertanyaan sangat banyak banget ya. Oke, apakah setelah mengikuti tes tersebut, jika sudah lolos, apakah masih ada tahapan tes selanjutnya? Oke, Michelle, ini untuk jurusan selain arsitektur, udah pasti langsung lolos, karena kalau khusus arsitektur nanti ada interviewnya juga. Gitu. Thank you, Michelle. Gracia, permisi kan? Oke, paling banyak diminati. Oke, jurusan kewirausahaan, arsitektur dan bisnis perhotelan itu paling banyak diminati, tapi semuanya itu sebenarnya diminati sih, karena ini jurusan yang paling banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan besar sekarang. Gitu. Oke, ada lagi. Ada berapa jalur beasiswa yang dipilih? Oke, pertama itu ada beasiswa jalur cepat tanpa tes menggunakan jalur raport. Yang kedua itu ada beasiswa bakti guru bagi teman-teman yang memiliki orang tuanya guru. Lalu juga ada beasiswa 8 semester, ya, di mana teman-teman harus ikut tes, dan juga beasiswa prestasi akademik dan non-akademik. Jadi kalau teman-teman punya prestasi, misalkan kayak juara lomba di Olimpiade Sains, atau misalkan juara kemarin ikut PON, itu teman-teman bisa menunjukkan sertifikat kejuaraannya. Nggak perlu bawa pialanya, teman-teman. Kasihan, teman-teman, berat ya. Bawa sertifikatnya aja, nanti teman-teman berkesempatan mendapatkan beasiswa 100% full di Podomoro. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman, mungkin karena waktunya terbatas sekali, bagi teman-teman yang mau ikut tes hari Sabtu besok, bisa kontak aku langsung aja di nomor ini. Oke, kalau Kak Primanya lagi nggak ada, teman-teman lagi berhalangan, jadi aku sendiri dengan Ko Kelvin ya, teman-teman ya, bisa langsung di chat WA aja, atau misalkan teman-teman mau konsultasi nih, masih bingung dengan jurusannya, kontak aku aja, nanti kita bisa konsultasi online secara gratis dengan dosen ataupun ketua jurusannya, atau misalkan dengan mahasiswanya juga boleh banget, teman-teman. Atau misalkan teman-teman lagi lokasinya di Jakarta, boleh banget untuk kampus tour ya, teman-teman, langsung ke kampus kita udah open banget. Yang penting teman-teman udah dosis pertama untuk vaksinnya, dan juga harus ada aplikasi Peduli Lindungi ya, teman-teman ya. Gitu. Mungkin itu aja, sekian dari Podomoro University. Mungkin kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan atau mau ditanyakan lagi, langsung chat, teman-teman, di WA aja ya. Mungkin aku kembalikan ke Sir or Miss. Oke, terima kasih untuk Kak Nope sama Kak Calvin yang sudah menyampaikan informasi pada kita. Terus harapannya kita bisa bergabung di Podomoro, ya Kak ya. Oke, terima kasih. Salam Nope sama Calvin. Kita bisa bertemu di lain waktu dan di tempat yang berbeda. Terima kasih, Kak.
Oke, thank you Sir and Miss dan teman-teman semua Thank you so dari SMA much. Santo Paulus Pontianak. Aku doakan teman-teman sukses dan sehat selalu ya teman-teman ya. Jaga Thank kesehatan. you. God bless you guys. Thank you, Mas Bye-bye. Novel. Yeah, see you. Thank you, Sir. Thank you, Miss. Yeah, thank you.